Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di tutorial AppSheet. Dan kali ini saya ingin membahas beberapa materi terkait tentang format rules. Kali ini memberi warna pada angka ya, atau coloring number. Kemudian fungsi dari average. Ada juga fungsi dari ifs, dan juga yang terakhir menampilkan data terakhir pada data tabel kita. Nah, seperti apa caranya? Mari kita langsung ke aplikasi. Oke, ini aplikasi yang sudah saya siapkan. Ini hanya sebagai contoh ya, contoh sederhana. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti dan juga bisa menerapkannya di aplikasi teman-teman masing-masing. Oke, kita mulai dari setting data dulu ya. Ini datanya. Di sini ada nama, ada skor 1 sampai skor 4. Kemudian ada rata-rata. Nah, nanti kita akan coba merata-rata dari skor yang ada ini, kemudian kita beri keterangan ya. Mungkin keterangannya kita akan buat kurang, cukup, dan baik gitu aja ya. Dan di tabel ini settingannya type-nya adalah number. Kita buat number seperti ini. Average-nya juga number. Kemudian di bagian keterangan kita pilih teks saja ya. Kita langsung saja ke bagian average ya. Kita masukkan rata-rata, rumus rata-rata dari nilai yang ada di sini. Oke. Kita masuk ke average ya. Rumusnya average. Seperti biasa, kita masukkan formula average, kemudian pada list. Karena kita mempunyai beberapa kolom, kita pakai list saja. Kemudian masukkan nama kolomnya. Kita masuk ke data explorer, skor 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian skor 2. Nah, di sini sudah ada, tinggal kopas saja seperti ini. Skor 3, dan yang terakhir skor keempat. Oke, kita langsung simpan saja untuk rata-ratanya. Kita coba tes di bagian yang pertama ini. Coba kita masukkan rata-rata. Nah, udah muncul ya 43 rata-rata dari nilai yang ada di atas ini. Oke, simpan. Kemudian yang bawah sama juga kita simpan. Nah, ini udah muncul ya rata-ratanya, otomatis muncul. Oke, selanjutnya kita buat keterangan ya. Jadi keterangannya ini kalau misal rata-ratanya sekian, nanti keterangannya kurang, cukup, atau baik gitu. Oke, langsung saja di bagian keterangan. Kita pakai 3 kriteria aja ya, yaitu kurang, cukup, dan baik atau sangat baik gitu ya. Oke, kita pakai fungsi ifs seperti ini. Kemudian kita masukkan kolom average, yaitu kolom yang ada di bagian ini ya, di atas keterangan average. Kemudian kalau misalnya lebih dari 51, nah ini contoh saja ya, maka akan muncul keterangan kurang. Kita pakai huruf besar saja. Oke, kurang, ini aja ya. Nah, ini baru satu kriteria. Padahal nanti ada beberapa nilai ya di atas 51. Oke, sekarang di keterangan kedua atau kriteria kedua kita masukkan average lagi. Kalau misalnya nilainya lebih dari 80, maka keterangannya adalah cukup gitu ya. Cukup. Oke. Kemudian yang terakhir misalnya ada
di bagian average. Oke, misalnya kurang dari 80, maka keterangannya adalah sangat baik. Sangat baik gitu. Ini aja ya, sangat baik. Oke, kemudian apakah kita perlu menggunakan tanda petik seperti ini? Sebetulnya tidak perlu jika keterangannya hanya cukup seperti ini ya, kurang, cukup, atau baik. Tapi kalau menggunakan tanda baca, misalnya ada koma, kemudian tanda kurung, maka wajib menggunakan tanda petik seperti ini ya, supaya nanti datanya terbaca. Oke, simpan terlebih dahulu. Nah, kita coba cek ya. Klik di bagian ini, kita edit dulu. Nah, ini otomatis keterangannya akan muncul kurang ya, karena tadi kita sudah memberikan kriteria kalau di bawah 50, di bawah 51 ini ya, artinya nilainya kurang. Nah, nanti akan muncul di bagian keterangan. Yang kedua, kita coba cek. Nah, ini keterangannya cukup ya, karena kita memberikan nilai lebih dari 79. Kurang dari 80 berarti cukup ya. Oke, muncul keterangan cukup. Kemudian yang terakhir, nah ini nilainya sangat baik karena di sini rata-ratanya lebih dari 80 yang sudah kita buat tadi ya, 80. Oke, simpan. Nah, sekarang sudah muncul keterangan. Jadi kalau misalnya kita ngisi, oke, misalnya Adi, misalnya skornya 80, 76, 78 misalnya begini. Nah, ini otomatis akan muncul ya keterangannya, kemudian 89. Nah, maka akan langsung muncul keterangan seperti ini. Oke ya. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, untuk ID-nya karena kita menggunakan ID otomatis, maka yang muncul ya otomatis seperti ini. Jadi bisa diabaikan aja ya untuk ID. Oke, nah sekarang kita batasi dulu. Nah, di sini kan kita bisa menuliskan skor berapapun ya, misalnya 1000. Nah, di sini pun bisa ya. Kita batasi dulu skornya. Ya, kita batasi dengan skor maksimal 100. Nah, tempatnya ada di sini. Skor, kemudian maksimum value kita batasi saja. Minimumnya misalnya 0 ya. Nah, jadi semua data atau semua kolom ini skor kita batasi juga. Karena bentuknya angka jadi lebih mudah ya. Oke. Ya, begitu teman-teman. Nah, coba kita cek apakah kita bisa mengeditnya lebih dari 100, misalnya 109. Nah, akan muncul keterangan this entry is invalid ya. Akan muncul keterangan yang menunjukkan kalau lebih dari 100 tidak bisa. Jadi maksimalnya adalah 100. Oke, sekarang kita coba beri warna. Nah, warna pada angka ini. Kalau misalnya kurang dari 50 nanti warnanya seperti apa. Kemudian kalau lebih dari atau antara 50 sampai 80 misalnya kita beri warna orange begitu ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari itu, kalau nilainya sangat baik mungkin kita beri nilai atau warna hijau gitu. Nah, kita ke bagian UX. Format rules. Nah, seperti ini. Pilih format rules bagian tabel 1 karena ini tabelnya 1. Misalnya rules name 1 gitu ya. Bebas untuk penamaan rule name. Di bagian score ya, kita masukkan formulanya. In this condition is true. Kita masukkan skor 1. Karena kita menggunakan atau menyeting di bagian skor 1 dulu ya. Oke, kemudian skor 1 misalnya kurang dari 50. Ini. Kurang dari 50
misal warnanya merah ini ya. Kemudian text format kita perbesar 1.2 ya, kemudian bold. Nah, coba hasilnya seperti apa, kita cek. Misalnya saya edit lagi 49 gitu. Nah, ini warnanya sudah muncul ya. Karena tadi yang kita beri warna adalah ikonnya, ya munculnya seperti ini icon. Tapi kalau teksnya yang kita beri warna, nah munculnya seperti ini. Nah, oke ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul warna. Nah, sekarang yang kedua, tinggal kita copy saja bagian ini, copy. Bagian kedua. Sekarang skornya kalau misalnya di antara 50 sampai 80 gitu ya. Kita setting di bagian ini skor. Nah, kemudian tambahkan n skor 1 misalnya tadi ya, lebih dari 50, kemudian di bagian skor 1 lagi kurang dari 80. Oh, ini kurang. Oke, kita cek dulu. Oh iya, yang bagian pertama tadi ini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan 50. Nah, sekarang warna kita ubah dari warna merah menjadi warna orange. Nah, seperti ini ya. Jadi di atas 50 sampai di atas 50, lebih dari 50 dan kurang dari 80, maka warnanya adalah orange. Oke, simpan. Nah, kemudian yang ketiga kita kopikan lagi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan 80, misalnya, oke betul ya, kita beri warna biru misalnya. Nah, maka muncul ya warnanya. Nah, jadi otomatis ya teman-teman. Jadi kalau kita mewarnai teks, misalnya seperti ini, di antara kita bisa menggunakan n ya, n kemudian nama kolom dan juga rentangnya berapa sampai berapa gitu ya. Nanti akan muncul warna seperti ini. Untuk yang skor kedua dan seterusnya sama ya caranya, nanti tinggal di copy gitu. Kemudian yang bagian keterangan, nah ini kita langsung masuk ke bagian keterangan. Format rules name keterangan. Oke, tabel 1, nah, keterangan. Nah, keterangan kalau misalnya kurang, oke, seperti ini ya, warnanya merah. Coba kita simpan. Bagian keterangan. Nah, ini sudah muncul ya, kurang. Atau teman-teman bisa menggunakan icon yang ada di sini. Tinggal pilih saja ya, misalnya seperti ini, kurang, minus. Tinggal simpan. Nah, caranya sama. Kita tinggal copy lagi kolom keterangan ini ya, data keterangan ini, copy lagi. Nah, misalnya cukup namanya, nama di format rulesnya adalah cukup. Misalnya tandanya adalah plus ya, plus.
Kemudian warnanya adalah orange. Misalnya orange saja ya. Ini juga orange yang atas. Oke, simpan. Oh, sebentar, ada yang kurang. Oh, ini keterangannya belum diubah ya. Cukup keterangan di sini cukup. Oke, nah ada muncul ini merah, orange, kemudian yang sangat baik. Copy lagi. Keterangannya sangat baik. Jika muncul keterangan sangat baik, nah jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau di sini hanya menggunakan kata atau kalimat seperti ini, teman-teman tidak perlu menambahkan tanda petik seperti ini. Atau menggunakan juga tidak masalah. Tapi kalau di keterangan yang ini teman-teman menggunakan tanda baca, misalnya ada koma atau tanda dalam kurung, tutup kurung gitu ya, teman-teman harus menggunakan tanda petik seperti ini ya. Tapi kalau tidak perlu, kita hapus saja tandanya. Oke, sangat baik. Nah, plusnya seperti ini ya misalnya. Oke, tandanya warnanya blue. Nah, oke ya, muncul seperti ini teman-teman. Nah ya, oke, sekarang kita coba dulu. Misalnya seperti ini ya. Cukup ya untuk skornya. Coba kita save. Nah, maka akan muncul keterangan dengan warna seperti ini. Cukup ya teman-teman, seperti itu. Karena yang dihitung di sini keterangannya adalah berdasarkan rata-rata ya, bukan dari nilai skor. Jadi rata-rata yang dinilai. Nah, untuk membuat nilai rata-rata, untuk memberikan warna pada nilai rata-rata ini, teman-teman bisa menggunakan cara seperti tadi yang ini ya. Oke, nah sekarang kita coba di sini kan kalau kita geser-geser masih ngikut ya. Kita ke bagian UX dulu, di option kita aktifkan preview new features. Nah, nanti kalau digeser nih ininya tidak akan ikut atau di freeze ya, di freeze. Kalau misalnya kita ingin freeze-nya itu di bagian kolom nama, kita tinggal tambahkan saja atau kita setting dulu di bagian data, view columns, kemudian di bagian nama kita ubah ke dalam label ya. Kita checklist labelnya seperti ini. Nah, nanti akan terfreeze atau bagian kolom nama ini akan dibekukan atau di freeze seperti ini. Nah, oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini bisa dipahami. Dan yang terakhir, coba kita tampilkan data terakhir ya. Misalnya di sini ada 5 data ya, ada 5 orang. Kita akan coba menampilkan data yang terakhir saja. Nah, caranya kita bisa ke bagian slice. Kita slice data tadi yang kita punya di tabel 1. Nah, kita masukkan formulanya. Kita mulai dari row number. Oke, di sini row number. Kemudian kita pakai kurang dari sama dengan maksimal ya. Kemudian di bagian tabel 1. Kemudian di kolom row number ini kurangi 0. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke, simpan. Untuk slice name-nya kita buat slice table ya. Slice table 1. Oke, seperti ini aja. Oke, kita ke UX, kita lihat, kita tarik lagi datanya.
di slice table. Misalnya view name-nya seperti ini ya, tabel. Oke. Nah, jadi data yang muncul hanya data terakhir yang kita input tadi, yang di bagian side. Nah, ya. Kalau kita misalnya input data baru di sini, coba misalnya nah 100 semua. Kalau di slice di sini yang muncul hanya yang terakhir saja. Nah, pertanyaannya kalau misalnya dua data terakhir yang ingin ditampilkan, maka kita ke bagian slice. Nah, ini nolnya dikurangi 1. Nah, nanti akan muncul dua data yang terakhir. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Oke, kita buka dalam bentuk web. Oke ya, muncul sudah seperti ini data yang terakhir. Oke ya teman-teman, jadi ini adalah dasar-dasar dari penggunaan format rules, if dan juga average. Untuk teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasinya, silahkan bisa mencoba. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.